Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dan menyembah kepadaku. Artinya apa? Tujuan manusia diciptakan itu hanya untuk ibadah. Tujuan orang berada di atas dunia tujuannya ibadah. Sehingga jadikanlah ibadah tujuan hidup, bukan hanya ketika perlu saja baru mau ibadah. Karena tujuan kita ini diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan hanya beribadah kepada Allah. Sehingga karena kita tujuannya adalah ibadah, apapun keperluan Anda disiapkan oleh Allah. Anda perlu apa sih di dunia ini? Perlu air, dikasih sama Allah air. Anda perlu apa lagi di dunia? Makanan, diberikan makanan sama Allah. Perlu apa lagi? Bernafas, dikasih oksigen sama Allah. Semua kebutuhan manusia telah disediakan lengkap sama Allah. Pertanyaannya, sekarang tujuan kita apa? Persediaan sudah ada, kelengkapan sudah lengkap, tinggal kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita. Tapi banyak di antara kita ini, Pak, sibuk cari kebutuhan, sibuk cari keperluan untuk kehidupan kita, lupa dengan tujuan hidup. Saking sibuknya urusan dunia, dengan alasan nyambung hidup, lupa dengan tujuan hidup. Sibuk cari makan sesuap nasi mulai pagi sampai malam, malam lembur lagi, sampai ibadahnya kacau, sholatnya berantakan, ngajinya tidak pernah, zikirnya kadang-kadang. Ini orang lupa dengan tujuan hidupnya. Dia lupa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang polisi, tugasnya apa? Tujuannya apa? Diadakan polisi, dijadikan polisi itu tugasnya apa? Untuk mengamankan masyarakat. Itu aja tugasnya. Untuk memberikan keamanan kepada masyarakat. Polisi perlu apa? Perlu seragam, disediakan seragamnya. Perlu apa lagi? Perlu mobil, rumah, disediakan. Rumah dinas, kendaraan dinas disediakan. Perlu apa? Senjata, dikasih pistol. Tujuannya apa? Memberikan keamanan kepada masyarakat. Kalau ada polisi dikasih pistol, senjata untuk mengamankan masyarakat, tapi di rumahnya cuma dilus-lus doang, dibersihkan pagi, siang, malam. Apanya? Pistolnya dibersihkan, senjatanya dibersihkan, bola nanti lupa tujuannya mengamankan masyarakat. Sibuk dengan pistol, sibuk dengan seragam, sibuk dengan mobil dinas, sibuk dengan itu semua, lupa tujuan. Ini polisi yang nggak benar. Begitulah manusia hidup di atas dunia. Manusia hidup di atas dunia ada tugas, tugasnya ibadah. Keperluan Anda telah disediakan sama Allah. Anda perlu makanan, diberikan macam-macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ada air, bermacam-macam air. Mulai air yang berwarna, mulai air yang tawar, sampai yang asin, sampai yang manis, ada. Mulai air juga yang berwarna biasa sampai warna macam-macam ada. Oksigen di mana-mana ada. Anda menghirup oksigen udara, nggak pernah dituntut bayar sama Allah.
Seandainya Bapak Ibu setiap nafas yang kita keluarkan, yang kita hirup dituntut biaya sama Allah, kalang kabut kita Pak. Belum lagi jantung kita berdetak setiap detiknya. Seandainya dituntut sama Allah tiap berdetak wajib untuk bayar, bingung kita Pak, kalang kabut. Loh, itu gratis Allah kasih semuanya. Supaya apa? Supaya pian fokus terhadap tugasnya. Apa tugasnya? Yaitu beribadah kepada Allah. Loh Habib, berarti antum ini melarang orang bekerja? Enggak, saya enggak melarang orang bekerja. Silakan begawi. Jangan salah paham, tidak pernah syariat melarang orang bekerja, kada. Para sahabat bekerja kok, para aulia bekerja, enggak ada yang tidak bekerja hadirin. Kerja. Kenapa? Itu merupakan kewajiban kita. Talabul halal wajibun ala kulli muslim. Mencari nafkah yang halal itu wajib terhadap setiap orang Islam. Wajib begawi, wajib mencari nafkah. Cuma mencari nafkah, jangan lupa dengan tujuan hidup. Ini lain ya, mencari dunia, mencari nafkah, lupa dengan tujuan, seakan-akan pekerjaan segala-galanya. Kalau sudah kerja lupa sholat. Kalau sudah kerja lupa sudah aurat dibuka. Kalau sudah kerja sudah lupa maksiat di mana-mana. Naudzubillah, ini yang dikhawatirkan itu begitu. Silahkan begawi, silahkan sugih. Ada larangan ya. Islam melarang sugih. Kata siapa? Nabi Sulaiman sugih, Nabi Yusuf sugih, para aulia banyak yang sugih. Lihat Abah Guru Sekumpul sugih, Abu Iya Muhammad bin Alwi Al-Maliki sugih. Berapa banyak para aulia yang kaya raya hadirin. Tapi sedikit pun mereka, sekalipun harta melimpah, tidak pernah masuk ke hatinya. Tetap lihat bagaimana kekayaan Abah Guru Sekumpul. Pernah sibuk ngitung duit? Yang ada ibadah. Gak kayak pian sugih nanggung di toko 24 jam. Kadang umur 65, 70 sudah masih kalkulator. Lu ada apa? Umur 70 masih kalkulator, pegang tasbih yang dipegang. Sudah tugas biar anak yang melanjutkan, pasrahkan sama ke anak pian cukup di rumah pegang tasbih untuk menyiapkan ibadah, untuk menyiapkan berjumpa dengan Allah. Lantas Habib, sampai kapan kita ini ibadah? Capek beribadah, capek ibadah. Sampai kapan? Dijawab sama Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu Allah sampai al-yaqin datang kepada Anda. Apa itu al-yaqin? Ay al-maut, yaitu kematian datang menjemput kita. Jadi tugas kita ini sampai mati. Beda dengan tugas pian yang jadi PNS, tugas negara, jadi guru, itu ada batas waktunya. Umur 56 pensiun, umur sekian. Kalau ibadah nggak ada pensiunnya. Ya bisa pensiun kalau gila. Mau gila biar dia tidak pengen ibadah, ya saya doakan. Tapi pengen hidup, ya. Kalau pensiun itu bisa mati, bisa gila. Ya, saya kepengen pensiun ibadah, cuma pengen hidup, ya sudah, pilihannya satu, gila. Kalau pian kepengen tidak ibadah, ayo rame-rame kita doakan biar gila berataan. Selama pian masih waras, otak masih bisa berpikir, jiwa masih ada, ruh masih menempel, maka tidak ada batas waktu meninggalkan taat ibadah kecuali sampai mati hadirin. Karena memang tujuannya manusia di atas dunia diciptakan oleh Allah tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah sampai mereka berjumpa dengan Allah.
Jangan lupa hadirin, kita ini bakal tidak ada semuanya. Kita ini bakal kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuma kadang karena kita sibuk bekerja, angan-angan terlalu panjang merupakan kita kepada kematian. Kadang umur 65-70 tahun itu menganggap dirinya umurnya panjang masih. Hati-hati. Kematian kita di depan mata, hadirin. Dan mati itu nggak nunggu pian tua. Dikatakan oleh Imam Syafi'i apa? Fakam min sigharin yartaji tula umrihim waqad adkhalat ajsaduhum dulmatal qabri. Berapa banyak, ujar Sidin, anak kecil yang berharap umurnya panjang? Banyak. Wah, saya masih muda, masih 17 tahun, masih 20 tahun, masih 30 tahun ya. Masih panjang umur saya, masa depan masih panjang. Waqad adkhalat ajsaduhum dhulmatal qabri. Sekarang di mana mereka? Jasad mereka telah masuk ke liang lahat, hadirin, telah masuk ke kubur. Berapa banyak teman-teman kita, keluarga kita ya, yang masih muda, mungkin umurnya di bawah kita, tapi di mana mereka sekarang? Dikubur, hadirin. Fakam min fatah amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusiyat akfaluhu wa huwa la yadri. Berapa banyak kata Imam Syafi'i, pemuda pagi sore tertawa terbahak-bahak, pagi ketawa, sore tertawa, sedangkan kain kafannya sudah disiapkan, hadirin. Dia nggak paham, pagi ngakak-ngakak, ternyata apa? Siang mati, sore telah disiapkan kafannya. Wa kam min sahihin mata bi ghairi illati wa kam min saqimin asha hina min ad-dahri. Berapa banyak, ujar beliau, daripada orang-orang yang sakit, orang yang sehat mati tanpa sebab banyak. Wa kam min sahin mata bi ghairi illati. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab, mati tanpa penyakit, banyak. Wah, saya punya tetangga, Pak, pagi itu jogging, olahraga. Ini orang yang hobi olahraga, seneng olahraga, luar biasa. Pagi jogging, siang mati, banyak. Teman saya di pondok, siang masih belajar, sore udah mati, banyak. Hati-hati. Berapa banyak kata wa kam min sahihin mata bi ghairi illati. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa penyakit. Wa kam min saqimin 'asha hinan minad dahri. Dan berapa banyak orang yang sakit umurnya panjang, banyak. Enggak mati-mati ya, banyak. Orang sakit umurnya panjang. Enggak sedikit lah itu, Bu. Pak, enggak sedikit. Enggak. Stroke bertahun-tahun enggak mati-mati, banyak. Kena kencing manis bertahun-tahun enggak mati-mati, banyak. Yang sehat tanpa penyakit banyak juga. Artinya kematian tidak nunggu pian sakit, kematian tidak nunggu pian tua. Kapan datang waktunya, siap kada siap, sehat atau sakit, tua atau muda, tetap diambil oleh yang namanya malaikat maut. Jadi memang kita mau tidak mau sudah, mau siap tidak siap pasti diambil, Bapak Ibu. Dan tidak ada Pak orang yang bisa lari daripada kematian, kada ada. Siapapun, sekalipun, Beb, kalau tahu Beb tetap terjadi, Pak. Disebutkan, diceritakan dalam kitab umatnya Nabi Musa. Dia berpikir Nabi Musa ini adalah seorang nabi al-kalim, kalimullah, seorang nabi yang mampu berbicara langsung dengan Allah. Dia itu pengen umur panjang. Datang ke Nabi Musa, ya Musa, sal rabbak. Musa, coba tanya sama Tuhan ikan. Tanya apa?
Tahun berapa saya mati? Tahun berapa? Bulan apa? Tanggal berapa? Jam berapa? Sebabnya apa? Ayo, kurang lengkap apa sudah? Tanya usaha sama Tuhan kamu. Saya mati kapan? Tahun berapa? Bulan apa? Tanggal berapa? Jam berapa? Sebabnya apa? Kata Nabi Musa, urusan mati saya nggak tahu. Coba tanya, kan ikan bisa ngomong sama Tuhan. Tanya, ya Rob, ada satu hambamu ini tanya, kapan dia mati? Itu langsung dijawab sama Allah, Pak. Dijawab sama Allah. Musa sampaikan sama dia. Sampaikan sama dia. Dia mati tahun ini, bulan ini, tanggal sekian, jam sekian, habis duhur misalnya. Sebabnya karena disengat sama kalajengking. Diingat-ingat sama dia. Dia rencana pengen lari daripada kematian. Oh sudah ditulis tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, tulis. Sampai di hari itu, hari H sudah ini. Di tahun yang disebut sama Allah, bulan yang disebut, tanggal disebut, jamnya belum, nanti siang mati. Ini pagi. Sebabnya apa? Disengat seekor kalajengking. Akhirnya dia bilang sama Budi, Buddha, siapkan kuda. Periksa kudanya, jangan sampai ada satu binatang pun, jangankan kalajengking, satu semut pun jangan sampai ada di kuda itu. Wah, disiapkan 5 budak menyisir rambutnya kuda. Jangan sampai ada binatang, apalagi sampai ada kalajengking. Kemudian ini pemuda dia mandi. Dia disiapkan baju yang telah bajunya itu telah diperhatikan sudah. Diperiksa sama budaknya, jangan sampai ada binatang. Diperiksa, ternyata badannya bersih, kada ada binatang. Bajunya bersih, tidak ada binatang. Kemudian dia naik kuda, kudanya bersih, nggak ada binatang, kalajengking nggak ada. Aman. Nanti siang ntar lagi mati. Kemana dia? Ke pantai. Di pantai telah disiapkan sama budaknya perahu, yang mana ini kapal perahu telah diselidiki atau diperiksa. Jangankan kalajengking, semut mungkin gak ada di kapal itu. So detail dilihat, gak ada binatang satu pun, gak ada. Naik dia ke kapal ke tengah laut. Kenapa? Dia menghindari kalajengking. Bayangkan, dia mandi bersih, kemudian bajunya bersih, kapalnya bersih. Dia menyangka di laut gak ada kalajengking. Gak mungkin ada kalajengking dari laut. Mana ya muncul kalajengking di laut? Gak ada. Dia pengen lari daripada kematian. Nah, tinggal nunggu, betul nggak saya mati ini? Sebabnya disengat kalajengking. Nggak mungkin ada di laut kalajengking, kata dia. Nggak ada. Sampai sudah waktunya siang hari, sebabnya sudah sampai. Subhanallah. Di mana munculnya kalajengking? Dari kapal? Enggak, kapalnya bersih. Dari bajunya? Enggak, bajunya bersih. Dari laut? Enggak ada kalajengking di laut. Dari mana? Itu dari langit. Nggak ada hujan kalajengking, nggak ada. Dari mana keluar kalajengking? Ternyata kalajengking keluar dari lubang hidungnya sendiri. Keluar dari lubang hidungnya sendiri dan menyengat dia dan meninggal sebab itu. Nggak ada orang di kesendirian dia. Hebat. Meninggal dunia. Artinya kisah ini menceritakan kepada kita, sekalipun pian tahu kapan pian mati, sebabnya apa, tetap akan mati juga. Walaupun detik ini misalnya pian jam 6 pagi, sekarang jam berapa? Jam 6 kurang 10 menit. Ya. Jam 6 pagi pian mati di India, orangnya masih di Samarinda. Bisa. Itu pernah terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Ketika majelis begitu, Nabi Sulaiman melihat ada malaikat maut menatap tajam seorang pemuda. Ditatap tajam pemuda itu. Ini pemuda takut sama dia.
Dilihat sama, dipelototi terus sama malaikat maut, dipelototi Pak, dipelototi. Kemudian nggak lama kemudian ini karena takut bilang, wahai Sulaiman, minta tolong ya, kirimkan angin, pindahkan saya ke negeri India dah, kata dia. Kenapa aku takut dilihat sama orang itu? Akhirnya perintahkan angin dibawa ke India. Habis itu blek hilang malaikat maut. Nggak lama datang lagi. Tanya lagi Sulaiman, wahai malaikat, kenapa tadi pian kok tegang betul? Aku ini tadi bingung wahai Sulaiman. Apa yang bingung? Tadi ini yang pemuda yang di samping pian itu sebentar lagi, hitungan menit sudah matinya di India. Sekarang masih di sini. Aku bingung, kata dia, kata malaikat maut. Makanya aku pelototi terus. Kenapa bisa ya, kata dia. Kenapa matinya dia di India, tapi orangnya masih di Palestina? Mak, bahasa kita pasti di Samarinda lah orangnya. Naik pesawat berapa jam ke sana, belum lagi ngurus apa namanya itu paspornya, belum lagi ke bandaranya, belum lagi ngantrinya. Oh, itu berjam-jam. Sedangkan ini itu ke menit udah mati ini orang di India. Makanya aku bingung, kata dia. Subhanallah. Memang artinya orang itu nggak mungkin bisa lari. Tetap mati ya mati. Tetap. Kapanpun dan dimanapun, siap atau tidak siap, mau tidak mau, aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kata Allah, kematian akan datang kepada kalian sekalipun berada di benteng yang sangat kokoh sekalipun. Kul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kematian, kata Allah, yang kalian lari darinya. Kul innal mauta alladzi tafiruna minhu. Lihat, katakan wahai Muhammad, kematian yang pian lari daripadanya. Pian tidak kepengen mati, pengen lari. Fa innahu mulaqikum, akan datang kepada kalian. Sudah, tidak usah lari, tidak, pasrah saja. Terus gimana, Beb? Siapkan kehidupan setelah mati. Siapkan kehidupan setelah mati. Apakah kita, Habib, setelah mati hilang seperti angin? Enggak. Lupa, Bu, jangan salah paham. Kita setelah mati ini akan ada kehidupan, yang mana kehidupan lebih panjang daripada kehidupan di atas dunia. Pian ini makhluk abadi. Pian ini abadi. Beb, kalau saya abadi kenapa mati? Tunggu dulu. Yang ngomong itu Allah. Tidak percaya pian abadi. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan apa? Khuliqtum abadan abada. Kalian itu diciptakan selama-lamanya. Ini makhluk abadi. Sama seperti malaikat, makhluk abadi. Sama seperti bidadari, sama seperti surga, neraka, makhluk abadi. Khuliqtum abadan abada. Kalian itu diciptakan abadi selama-lamanya. Wa innama tantaqilun, tapi hanya saja kalian berpindah-pindah, pindah alam, dulu di alam arwah, pindah ke alam rahim, dari alam rahim pindah ke alam dunia, dari alam dunia pindah ke alam barzakh, dari alam barzakh terus sampai pindah ke alam akhirat. Pindah-pindah. Asalnya makhluk abadi, cuma pindah alam. Beb, saya kok nggak ingat, Beb, saya ngapain di alam arwah? Memang dilupakan, kata ulama. Ketika pian masuk ke atas dunia ini dilupakan sama Allah. Kapan dikembalikan? Ketika pian sudah nanti dibangkitkan oleh Allah. Ketika sudah pian mati, dikembalikan semua ingatan pian. Nanti tidak usah khawatir. Jadi pian itu ngapain di alam arwah bakal ingat. Di alam arwah. Makanya Pak, orang itu kalau punya kenalan di atas dunia, itu pernah kenal di alam arwah. Al arwah junudun mujannadah. Lopian ini pernah hidup
di alam apa? Alam arwah hidup ya. Kok lupa sekarang? Memang dilupakan sama Allah. Nanti dikembalikan ingatannya sama Allah. Tapi sebagian para aulia itu dikembalikan sama ingatannya. Dia tahu ngapain di alam arwah. Seperti manaqib daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia tahu dari alam arwah bagaimana manaqibnya beliau. Syekh Abu Bakar bin Salim ini Bapak Ibu, di dalam manaqibnya disebutkan bahwasanya dia punya ibu tapi belum menikah saat itu ibunya. Dari awal cerita begini. Ibunya ini ketika punya anak daripada Syekh Abu Bakar bin Salim yang dijuluki dengan Fakhrul Wujud, kebanggaan alam semesta. Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu ketika kecil nakalnya luar biasa. Nakalnya luar biasa sampai diikat sama ibunya. Saking nakalnya sampai diikat. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, "Wahai ibu, kenapa saya diikat?" "Ya terlalu nakal, mujil." Biasa. Orang anak kecil tuh nakal tuh biasa, maklum, lumrah. Ya, yang tidak lumrah itu anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun pegang tasbih di mihrab, itu tidak masuk akal ya. Anak kecil nakal itu biasa. Umur 3 tahun misalnya ya tahajud sampai subuh, ini yang tidak lumrah ini. Jangan-jangan malaikat ini anak kecil. Anak kecil nakal biasa. Diikat. Kemudian ibu, kenapa saya diikat? Ya karena kamu nakal. Coba nggak nakal nggak diikat sama ibu. Bu masih ingat nggak waktu ibu masih perawan itu? Masih perawan belum nikah loh ini ibunya. Kenapa? Ibu di tempat ini, di tempat itu, ibunya belum ada cerita sama siapa-siapa ini. Sama suaminya nggak pernah cerita. Ibu pernah di kampung ini, ibu pulang sendirian. Kemudian ada perampok ingin merampok ibu. Kemudian ada seorang pemuda naik kuda datang menolong pian. Betul. Oh siap. Kaget ibunya. Belum pernah cerita. Jangankan sama orang, sama suaminya nggak pernah cerita. Loh kok kamu tahu nak? Itu pemuda yang naik kuda nolong ibu itu, bu. Saya dari alam arwah datang ke dunia untuk nolong ibu. Dari alam arwah. Jadi ada kehidupan sebelum di atas dunia di alam arwah. Memang sebagian para aulia diberikan kelebihan karomah namanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau para nabi mukjizat. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan tadi bahwa kita ini makhluk abadi. Khuliqtum abadan abada wa innama tantaqilun. Kalian ini diciptakan selama-lamanya sama Allah. Ini abadi, Pak. Cuma hanya pindah tempat saja. Pindah-pindah. Entar lagi pian mati bebas pian. Enggak usah khawatir hadirin. Kematian tidak tidak mengerikan sebagaimana yang pian bayangkan, enggak. Kecuali kalau pian enggak punya amal, memang ya mengerikan itu. Tapi kalau pian selalu sholat berjamaah, pian selalu banyak zikir, pian tidak pernah nipu orang. Orang itu takut mati, kenapa? Dia punya salah. Orang itu kalau takut pasti punya salah. Tapi kalau orang tidak pernah punya salah sama orang, tidak pernah punya salah sama Tuhannya, dia taat kepada Allah, taat kepada Nabi, kapanpun mati siap. Sekarang mati siap. Lebih gak siap berarti ada salah sudah sama Allah, entah sama makhluk. Mungkin utang pian belum dibayar. Hanya ini ya, yang punya utang cepat bayar. Karena apa? Karena amal pian tidak akan diterima sebelum pian bayar utang. Dosa tidak akan diampuni semuanya ya, kecuali bayar utang. Bahkan orang mati syahid dosanya semua diampuni kecuali utang nggak diampuni. Hati, utang ini berat hadirin. Gampang kalah ngutang, mengembalikannya berat sekarang ini.
Orang kalau sudah siap, tidak punya salah, kapanpun tidak semengerikan yang Anda bayangkan. Kenapa? Orang itu hadirin, kalau orang meninggal, orang beriman bebas dia tadi itu. Makanya dikatakan al-maut idul mu'minin. Sebagian ulama mengatakan kematian itu hari raya bagi orang beriman. Hari raya, Bang. Merdeka. Orang itu kalau mati, kalau orang beriman. Kenapa? Dia lebih bebas. Kesempurnaan yang luar biasa ketika orang meninggal dunia. Kehidupan ini, orang kalau sudah mati, yang ini sekarang ini yang ahli ibadah, masya Allah, jadi majelis mati itu sekarang takut ya. Ketika mati senang dia, lebih baik mati daripada hidup. Kenapa? Kebahagiaannya luar biasa. Hari raya bagi orang beriman, orang yang meninggal dunia. Makanya orang itu, Pak, as-salafun as-shalih itu lebih memilih mati daripada hidup. Para sahabat juga, al-maut ahabbu ilayya minal haya. Kematian lebih aku cintai daripada hidup. Kenapa? Mereka tahu kebahagiaan setelah kematian. Mereka paham. Nabi tidak kepengen mati itu karena mikirkan umatnya. Tapi setelah tahu umatnya dijamin, apa ujar Nabi? Ar-rafiqal a'la, ar-rafiqal a'la. Aku lebih memilih bersanding dengan Allah. Baru milih mati Nabi. Nabi ketika akan mati, malaikat maut datang. Malaikat Israel dengan malaikat Mikail, dua datang. Dalam riwayat bertiga dengan Israfil. Jibril kadak turun. Tanya, wahai Muhammad, kata Israel, ditawari Nabi, Pak, Bu, Nabi ditawari. Innallaha ya'muruni an uti'a kulla amrik in amartani bi qabdi ruhin qabattu wa illa taraktu wa arji'u. Wahai Muhammad, aku diperintah sama Allah untuk mentaati semua perintah kamu. Jika engkau memerintahkan kepadaku untuk mencabut nyawa kamu, akan aku cabut nyawa kamu. Wa illa taraktu wa arji'u. Jika kamu enggak ingin dicabut, ingin umurnya lebih panjang, maka aku akan kembali kepada Allah. Kemudian Nabi noleh, dilihat Jibril enggak ada. Aina Jibril? Mana malaikat Jibril? Jibril, Pak, tidak turun bukan karena apa? Karena kasihan dengan kondisi Nabi Muhammad. Tidak kuat melihat kondisi Rasulullah yang sudah sakit, yang sudah sangat parah. Nabi jangankan jalan, berdiri saja sudah gak mampu Nabi. Sakit yang sangat parah Rasulullah. Kemudian Jibril datang. Apa kata Nabi? Ya Jibril, man li ummati min ba'di ya Jibril. Kalau saya mati Jibril, yang ngurus umatku siapa? Yang peduli dengan umatku siapa kalau ulun mati? Ujar Nabi. Jibril nggak bisa jawab. Kembali kepada Allah, dikatakan, wahai Jibril, ya Jibril, akhbir habibi Muhammadan bi anni lam akhdulhu fi ummatihi abada. Kasih kabar kepada habib kekasihku Muhammad bahwa aku, kata Allah, tidak akan menyia-nyiakan umatnya selama-lamanya. Baru senyum Rasulullah. Faidan ar-rafiqal a'la, ar-rafiqal a'la. Kalau begitu kata Nabi, aku lebih memilih bersanding dengan Allah. Saat itu Nabi ada di pangkuan Siti Aisyah. Nabi meninggal, Bapak Ibu, di pangkuan istri tercintanya Siti Aisyah. Ketika Nabi mengatakan ar-rafiqal a'la, ar-rafiqal a'la, aku lebih memilih bersanding dengan Allah. Seraya Sayyidatuna Aisyah mengatakan faidan la yakhtaruna. Sekarang Nabi Muhammad tidak milih kita. Sekarang Rasulullah enggak memilih kita, Nabi lebih memilih bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Nabi meninggal dunia. Artinya hadirin yang dirahmati Allah, Nabi lebih memilih meninggal daripada hidup hadirin.
Kalau Nabi mau, bisa dipanjangkan umurnya sama Allah. Orang Nabi ditawari mau panjang umur atau mau mati, ditawari sama malaikat. Kalau saya pengen panjang umurnya Nabi. Sahabat kok yang disuruh nyampaikan salam panjang umurnya. Ada satu sahabat yang dikatakan sama Nabi, wahai sahabat, Husain ini akan punya anak. Saya lupa nama sahabat itu, lupa di kitab itu. Ini Husain akan punya anak bernama Ali Zainal Abidin. Padahal Sayyidina Husain masih kecil, masih anak-anak Sayyidina Husain. Sahabatku, ini Husain akan punya anak. Anaknya namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin akan punya anak yang bernama Muhammadul Bagir. Kata Nabi, fa idza laqitahu faqra'hu minni salam. Kalau kamu ketemu dengan cucunya Sayyidina Husain, sampaikan salam kepadanya. Bayangkan ini Pak, sahabat sudah tua Pak, umur itu. Ya. Sayyidina Husain masih kecil, sampai Nabi meninggal Sayyidina Husain sudah dewasa, menikah, punya anak. Sayyidina Husain Ali Zainal Abidin sampai Sayyidina Husain meninggal dunia. Ini sahabat umurnya 100 tahun lebih, Pak. Sampai Sayyidina Husain meninggal dunia, punya anak Ali Zainal Abidin sampai dewasa, sampai menikah, sampai punya anak, sampai masih kecil anaknya Ali Zainal Abidin meninggal dunia, punya anak Muhammadul Bagir, sampai Sayyidina Muhammadul Bagir dewasa, baru datang, wahai Muhammadul Bagir, kakek kamu kirim salam. Dijawab alaika wa alaihis salam. Begitu dijawab, apa? Beberapa hari, 1-2 hari meninggal dunia baru sahabat. Masya Allah. Cuma suruh nyampaikan salam doang, dikasih umur panjang. Itu orang kayak apa kalau Nabi minta? Pasti bisa. Itu orang sahabat Nabi, cuma disuruh nyampaikan salam kepada apa itu? Cucu yang keempat, Sayyidina Husain. Cucunya Sayyidina Husain itu dikasih umur panjang sama Allah. Nabi ditawari, cuma nggak mau. Nabi lebih memilih bersanding. Kenapa? Nabi tahu bagaimana nikmatnya bersanding dengan Allah, nikmatnya orang yang sudah meninggal dunia. Al-maut idul mu'minin, kematian hari raya bagi orang beriman. Kemudian juga dikatakan dalam hadis qudsi, lidudil maut wa bunudil kharab. Lahirlah kamu untuk dimatikan dan bangunlah kamu untuk dihancurkan. Itu kata Allah. Artinya apa? Setiap orang yang lahir ke dunia itu pasti dimatikan. Itu harus paham lah pian. Artinya setiap orang yang dilahirkan itu tujuannya untuk dimatikan. Lidulil maut. Lahirlah kamu untuk dimatikan. Pian lahir untuk apa sih? Untuk mati. Tidak ada orang lahir hidup selamanya, nggak ada. Wa bunudil kharab, bangunlah untuk apa? Dihancurkan. Ini Pak, bangunan yang kita tempati ini, masjid ini bakal hancur ini Pak. Rumah yang pian tinggali bakal hancur. Bakal hancur. Jangankan rumah kita, singgasana Fir'aun hancur, kerajaan Fir'aun hancur, kerajaan Namrud di mana sekarang? Kerajaan Nabi Sulaiman di mana sekarang? Kerajaan Ratu Balkis di mana sekarang? Di mana sekarang Namrud yang dulu berkuasa, Fir'aun yang dulu berkuasa, mana sekarang? Mana kerajaannya? Tak ada, hancur semuanya. Kenapa Allah katakan? Kalau tidak hancur sekarang, dihancurkan ketika hari kiamat. Sebagaimana bangunan akan hancur, maka orang yang lahir ke dunia bakal dimatikan. Sekalipun umurnya panjang, seperti Nabi siapa? Nabi Khidir misalnya. Umurnya panjang, bakal mati juga. Beb, enak jadi pencabut nyawa Israel. Israel bakal mati juga. Israel akan mati juga.
Semua. Jibril mati, Mikail, Israfil mati semuanya. Apalagi pian, malaikat gada, nabi gada, wali alhamdulillah. Tidak berani pang suudon ya. Tapi ulun husnudzon ini wali beradaan. Tidak pengen mati, gak ada. Pasti lidu lil maut. Lahirlah untuk dimatikan. Kalian pernah lihatlah orang bawa sapi. Pernah lihat Pak, Bu? Bawa sapi, setruk ya. Dibawa ke Tanah Merah. Untuk diapakan di sana? Dipajang. Ada orang bawa sapi ke Tanah Merah. RPH. Rumah pemotongan hewan. Dibawa satu truk. Diapakan di sana? Dipotong. Dibunuh. Bawa satu truk, mati semua. Dibawa, besok lagi datang 5 truk, dipotong lagi semua. Besok datang 10 truk, dipotong sampai sana. Sama orang yang ke dunia, lahir ribuan bayi. Untuk apa? Untuk dimatikan itu. Tujuannya orang lahir ke dunia untuk dimatikan. Harus paham ini pian. Kenapa orang masih berani bermaksiat kepada Allah? Karena dirinya merasa umurnya panjang. Coba kalau pian tahu umur pian, gak sempat pian maksiat. Jangankan maksiat, berbuat yang tidak manfaat gak sempat. Mau nongkrong gak sempat. Fokus ibadah, coba dikasih tahu malaikat, pian nanti jam 5 sore mati. Sempatlah guring pian. Sibuklah masuk toko, sempatlah ke big mall, kada nanti 5 sore mati. Tasbih di bawah, Allah, nangis. Coba pian ya, itu dikasih tahu, nggak dikasih tahu. Oh, ngerasa paling panjang umurnya, hati-hati. Umur gak ada yang tahu hadirin. Mumpung Allah memberikan. Kenapa sih sampai saat ini pian dikasih umur panjang sama Allah? Pian ini bapak-bapak ada yang umurnya 60, 70, ibu-ibu juga begitu, ada yang 50, 60 umurnya. Kenapa Allah kasih panjang umur sama pian? Karena Allah sayang sama pian? Bukan. Ya, karena pian orang istimewa. Allah ingin ngasih kesempatan untuk bertobat. Makanya mumpung masih ada umur Pak, diberi kesempatan untuk tobat kalau punya dosa kepada Allah. Kemudian tunaikan hak manusia. Pian kalau ada hak yang pian ambil di manusia, selesaikan. Urusan utang piutang selesaikan. Pian pernah zalim kepada tetangga, selesaikan dulu. Kenapa? Karena umur gak ada yang tahu. Bisa jadi Pak, pian baru pulang sampai rumah mati sudah. Allah selamatkan kita semua insyaAllah. Allah berikan panjang umur kepada kita insyaAllah. Dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalaupun Allah mentakdir kita meninggal hari ini, kita minta sama Allah, Allah berikan husnul khatimah. Ya, kalau ditakdir kita hari ini meninggal, Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyaallah apa yang kami sampaikan ini sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.